Koras, selamat malam penonton channel YouTube dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di Tanjung Balai Karimun di Gedung Nasional berdekatan dengan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Karimun Haji Muhammad Rafiq. Inilah Gedung Nasional untuk mengikuti kunjungan Insinyur Richard Pasaribu dalam kunjungan kerja bertemu dengan masyarakat Kabupaten Karimun. Untuk lebih jelas kita mengikuti pertemuan dengan Richard Pasaribu dengan masyarakat Kabupaten Karimun, khususnya orang Batak yang ada di Tanjung Balai Karimun. Ikuti saya berikut ini. Ada Bapak Insinyur Purba menghadiri pertemuan Richard Pasaribu dengan masyarakat Batak di Kabupaten Karimun. Kepada Bapak Dr. Richard Bulawan Pria, boleh tunjuk tangan yang sudah pernah dengar atau kenal dengan Bapak Richard Pasaribu, boleh tunjuk tangan. Minimal pernah dengar namanya begitu. Kalau ketemu orangnya hari ini yang kedua, ya kan? Yang belum, kita di Jakarta, di Senayan, yang memperjuangkan aspirasi atau persoalan-persoalan kita. Nah, nanti itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Richard sendiri. Jadi sekali lagi di depan ini telah kita hadirkan ya tokoh-tokoh masyarakat. Jadi Pak Richard di sini sebagai anggota DPD RI ya, perwakilan RI yang akan menyampaikan kalimat pandangannya sekaligus mengambil atau menjemput aspirasi-aspirasi kita Bapak Ibu ya. Di kesempatan ini kita akan maksimalkan sebaik-baiknya, dan jangan, kalau pesan saya, kalau bisa jangan sampai barangkali ada sedikit pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ari Tonang ya. Kita berikan kesempatan kepada Ari Tonang sendiri memberikan pengantar selalu tokoh masyarakat Karimun ya. Jadi silakan Bapak Ketua, pengantar yang disampaikan oleh Pak Ari Tonang. Selanjutnya kesempatan berikutnya kita tunggu perwakilan kita di Jakarta, di pusat. Oke, saya tidak perlu berpanjang-panjang. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Richard Pasaribu, tapi untuk itu kita tepuk tangan dulu semua. Baik, silakan Pak Richard Pasaribu. Luar biasa ya masyarakat Tanjung Balai Karimun. Dengan bangga disambut tokoh dari bangsa Batak, baik dari TBKK, baik dari Pasar Utama, baik dari mungkin gereja-gereja ataupun marga-marga, dan juga dari profesional yang hadir dalam acara kita. Yang memudainan, saya lihat banyak sekali yang datang dari kita, ibu-ibu. Saya bangga tadi waktu ditanya siapa yang sudah kenal, 90% sudah kenal saya. Tapi ada sekilas saya. Biasalah itu diskon sedikit ya. Jadi bangga saya karena memang saya mempunyai hati yang luar biasa untuk kabupaten ini. Sebagai anggota DPD RI, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau dari kita masyarakat Karimun, khususnya Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, sudah mendaulat dan juga mendukung saya pada saat pemilu 17 April 2019. Tepuk tangan untuk saya tidak henti mengucapkan terima kasih. Akhirnya dari seluruh Tanjung Balai Karimun dan juga sekitarnya termasuk Kabupaten Karimun banyak memberikan suara sehingga akumulasi kami mendapat 102.000 suara seluruh keluarga. Dan puji Tuhan sebagai bangsa Batak, warga kami Pasaribu bisa mewakili karena memang banyak orang kita Batak yang hadir di Kepulauan Riau ini, baik di Batam, baik Tanjung Balai Karimun, ada juga Tanjung Batu dan seluruh Kepulauan Riau, termasuk kami dari Bintan, dari Tanjung Pinang, banyak sekali warga kita Batak. Dan yang kami hormati juga di sini tokoh-tokoh hadir ya, baik dari Sekjen, baik pulau kami Purba dan juga Marsen Purba,
dan pimpinan kami, Ketua Bogor, Pasar Ibu, dan personal tahun yang juga hadir sebagai pimpinan-pimpinan lingkungan kita orang Batak. Di sini personal tahun ya, kalau di Batak mungkin STM ya, kira-kira mirip-mirip ya. Dan kalau nggak salah ada dukungan personal tahun di Tanjung Balai Karimun. Kalau di Batak ratusan, sepertinya begitu. Karena memang penduduk kita di Batak, orang kita Batak ada hampir 200.000, jadi wajar lah. Dan dengan bangga saya bisa hadir. Oh iya tadi ya, BBKK ya, tadi saya kita putar-putar. Saya juga komunikasi sama ketua kita Sitorus, dan inilah kita seluruh warga Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Kalau nggak salah, kalau kita bicara Tanjung Balai ada 4 kecamatan, kalau nggak salah ya, Karimun, Tebi, Meral Barat. Inilah konsentrasi kita ya. Kalau agak ke sana mungkin agak berkurang. Dan saya hari di sini memang ingin bertemu muka. Sejak saya dilantik 1 Oktober 2019, saya mempunyai hati dan rencana serta ketetapan. Saya bilang sama staf saya, tolong setiap undangan kita harus terima. Kalau saya tidak bisa hadir, tolong diwakili. Termasuk di Tanjung Balai Karimun. Mungkin ada acara-acara saya minta bantu wakili. Termasuk di Bangka, termasuk sampai ke Natuna Ranai. Kalau ada acara, saya mohon diwakili, ataupun di Bintan dan di tempat-tempat lain. Dan ini secara saya sebagai tanda terima kasih. Kalau orang mengundang saya, berarti dia mengingat saya dan juga punya loyalitas. Kenapa harus kita hindari? Itulah yang saya juga lakukan selama 4 tahun ini. Dan memang masa jabatan saya sampai 1 Oktober 2024. Setelah itu ada lanjutan periode berikut. Kalau saya sempat dipilih, puji Tuhan, kalau ada masyarakat mendawat saya. Kalau pertemuan kita ini sebetulnya temu muka ya. Siapa tahu ada aspirasi, masukan-masukan yang saya terbuka lah apa yang mau disampaikan. Kalau relevan, saya sampaikan ke Menteri. Karena memang kami sebagai anggota DPD RI didaulat oleh pemerintah negara kita 4 anggota setiap provinsi, cuma 4. Di Kepri penduduk kita 2,3 juta, 4 DPD. Di Sumatera Utara ada 22 juta, 4 DPD. Di Jawa Barat ada 41 juta, juga 4 DPD. Di Kalimantan Utara cuma 800.000 penduduknya, juga 4. Itulah aturan main daripada negara kita. Kebetulan saya dalam posisi 1-4 sehingga didaulat dan dilantik menjadi anggota DPD 1 Oktober 2019. Tujuan saya dan juga tugas saya adalah misi daripada kami, bagaimana kami bisa menekan aspirasi undang-undang apa yang ditarakan kepada menteri, dia akan mendengar. Rapat kerja kami adalah dengan menteri terkait, entah menteri apa saja lah, tetapi tergantung komite. Sempat saya pun di komite 1, bagian politik, hukum, undang-undang, keamanan, pertahanan. Sekarang baru 1 tahun ini ke komite 2, berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, perekonomian, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Kalau ada yang pas saya dapat aspirasi dari masyarakat, termasuk yang hadir kita bersama, silakan, dan saya akan kaji untuk saya sampaikan kepada menteri terkait. Itulah tugas kami. Juga kami bisa secara fungsional bisa komunikasi dengan kepala daerah. Saya juga berhubungan komunikasi dengan Pak Bupati Abdul Rafiq dan juga Pak Wali Kota Rudi dan juga Gubernur Angsar Ahmad sebagai kerjasama hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi secara tupoksi, tugas pokok fungsi saya bermitra sama menteri terkait. Kalau sama yang lain itu adalah jaringan di dalam pemerintah. Inilah kami sampaikan perkenalan sekalian. Puji Tuhan sudah banyak yang kenal
puji Tuhan, ini pertama kali saya bisa berjumpa dengan masyarakat Tanjung Balai Karimun di tempat ini. Tepuk tangan untuk masyarakat. Saya ingat saya pernah sekali kembali beberapa bulan yang lalu, tapi acara IKS, Ikatan Keluarga Simalungun. Saya diundang, saya datang pagi jam 2 dan 3 sampai di bangun di gedung ini. Baru saya bahwa ini gedung nasional, pernah saya kemarin waktu tadi kata gedung nasional saya tidak tahu. Begitu masuk, oh ini pernah saya kemari. Ini bulan apa saya lupa lah. April sampai dan kami di sini acara lumayan ada 150 hadir, tapi 200 lah dari keluarga IKS. Kalau misalnya nanti ada dipandu oleh protokol atau pemandu, dipersilakan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam daerah sampaikanlah, kami akan tampung dan berusaha bagaimana membantu dan mengangkat, memperjuangkan kepentingan masyarakat KPI khususnya yang ada di Tanjung Balai Karimun. Putih masyarakat. Horas. Untuk kita secara bersama-sama agar kita memahami apa perbedaan DPR RI dengan DPD RI, sehingga nantinya biar kami yang hadir di sini dapat juga menyampaikan kepada yang lain sehingga jelas apa perbedaannya dan persamaannya. Terus yang kedua, pada pembicaraan Pak Richard mengatakan berkeinginan juga untuk di periode berikutnya untuk terpilih lagi, ya minimal bisa mewakili suara anak Tuhan di Kepri ini, dan kami juga menyambut dengan rasa syukur juga. Nah, sebagaimana disampaikan kemarin juga, mungkin perlu juga kami mengetahui secara bersama-sama di sini adalah bagaimana perolehan Bapak sekali ini berdasarkan kotanya sendiri dan Karimun sendiri seperti apa, dan harapan Bapak perolehan suara di Karimun untuk tahun 2024 nantinya di bulan Februari seperti apa supaya bisa dilakukannya. Nah, supaya harapan Bapak bisa tercapai. Kira-kira untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Nama saya Ibu Dewa. Begini Pak Richard, memang ya Pak, itu aja kami minta Pak ya. Selalu terus berkati Pak Richard. Maka itu khusus bertani. Jadi per 1 tahun kami itu hampir ada 40 kakak, itu tuh 80% itu bertani. Tadi Pak Richard bilang ada berhubungan dengan pertanian di bidang bapak tadi. Kalau kami sebetulnya bertani bisa membuat pertanian itu bagus Pak, karena memang tidak mampu. Contohnya itu kami itu pupuk. Tadi Bapak bilang ada berhubungan dengan pertanian. Semoga lah permohonan kami ini boleh Bapak Richard ditindaklanjuti. Kami dari Pangka itulah yang paling mendasar kami sebetulnya, supaya bisa menghidupkan anak dan istri itu. Hanya kami tidak bisa berbuat banyak karena memang kemampuan untuk pupuk itu sangat kami minim Pak. Jadi kami mohon lagi Bapak ini masih dewan, kemungkinan masih bisa aku rasa kalau menurut permohonan kami ini, kalau untuk sekarang ini. Itulah yang paling kami mendasar Pak, itulah permintaan kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk masyarakat. Memang pertanyaannya luar biasa. Saya pun perlu cari celah bagaimana membicarakan masalah ini. Dari kebetulan kawan saya lama juga dari Pak Purba bertanya bagaimana bisa jelaskan perbedaan DPR RI dan DPD RI. Kalau DPR RI itu maju berdasarkan SK dari partai. Partai memberikan SK calon DPR RI nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Itu namanya SK, surat keputusan. Lalu mereka ini
dipilih berdasarkan ranking partai yang menang suaranya, lalu yang maju yang dapat kursi adalah yang paling banyak suaranya. Misalnya partai tertentu dapat 200.000, dihitung-hitung itu satu kursi. Dari 200.000 ini ada 4 calon. Siapa yang paling banyak? Oh, calon nomor 3 dapat 80.000, dia lah jadi anggota DPR. Atau dipilih partai, yang penting dia juara satu di antara sesama kawan. Jadi kalau di Kepri DPR ini 4 kursi. Selama ini 3 kursi. Baru tahun 2019 lah 4 kursi naik. Karena Kepri 2019 1 Oktober saya disahkan diangkat oleh pemerintah menjadi ketua umum partai dan juga sebagai sekjen partai dan juga ketua fraksi partai. Disahkan nama partainya adalah Partai Richard Kemenangan Pasar Ibu. Jadi saya menjadi partai, saya sekjen partai, ketua fraksi, saya berdiri aja. Jadi saya berunding dan diskusi mengadakan rapat dengan diri saya sendiri. Saya tentukan sendiri, saya putuskan, saya kaji, saya olah, akhirnya sampaikan kepada pemerintah melalui menteri. Itu bedanya DPD RI sama DPR RI. Kira-kira paham gitu? Jadi anggota DPR RI serta merta instruksi bicara kepada menteri udah diatur di fraksi. Misalnya seluruh kumpulan ini ada 100 undang-undang digodok adalah yang 5 ini aja, yang 95 harus kita bicarakan. Nah, itu kan urusan partai. Kalau saya, apa yang saya mau sampaikan sudah saya. Lagi menyambut periode berikut. Maksudnya apa yang mau disambut? Pak Purba. Periode berikut mau disambut apa? Apakah berkeinginan? Ya ini masalah tata negara ya, bukan kampanye. DPD diurut bukan undi tapi abjad, mulai dari Abdul atau Abu sampai Zainal. Saya R, Richard. Jadi jatuhnya nomor 11. Kalau dikatakan untuk lanjutkan, ini bukan kampanye tapi itu. Cuman saya harus tunggu keputusan daripada itu hubungan komunikasi saja dari pertanyaan yang diutarakan oleh mungkin apa namanya secara corona asal bui contoh sekretari dari kau bui tas dari apa. Demikianlah acara kegiatan dalam kunjungan Richard Pasar Ibu ke Tanjung Balai Karimun dengan masyarakat Batak, perwakilan masyarakat Batak Kabupaten Karimun hari Kamis 26 Oktober 2023 bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, di komen dan di share. Dari channel YouTube Chandra Pasar Ibu saya sampaikan horas.